Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso, pada mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang Entity Relationship Diagram. Materi ini saya ambil dari materi Pak I Gede Mahendra Darmawiguna, Eskom MSc. Beliau adalah dosen Universitas Pendidikan Ganesha. Materi ini nanti akan saya bawakan dengan beberapa perubahan. Oke, tujuan instruksional khususnya setelah mendapatkan materi ini, nanti mahasiswa akan mampu memahami konsep dan menerapkan permodelan data menggunakan IRD atau Entity Relationship Diagram. Memahami mengenai entitas, atribut, relasi, serta derajat relasi atau kardinalitas. Latar belakangnya itu kan kemarin saya sudah menjelaskan tentang apa itu enterprise, apa itu entitas, apa itu atribut, kemudian tentang redundansi dan inkonsistensi data. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan, misalkan di sini ada tabel. Tabel pertama adalah tabel mahasiswa. Tabel kedua adalah tabel mata kuliah. Nah, misalkan nih NIM A10 Yoga, kemudian NIM A11 Dina. Kemudian kode mata kuliah MK01 adalah Pancasila dengan SKS 2. Kemudian MK02 itu adalah agama dengan SKS 2. Kemudian mahasiswa akan mengambil mata kuliah sehingga terbentuklah tabel nilai ini. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah, konsekuensinya akan mendapatkan nilai. Nilainya itu ya A, B, C, D, maupun E. Nah, misalkan di tabel nilai ini, si Yoga A10, NIM dengan NIM A10 ini, dia mengambil mata kuliah Pancasila dengan kode MK01. SKS-nya 2, dia mendapatkan nilai A. Sedangkan Dina, dia mengambil mata kuliah agama dengan nilai B. Lah, di tabel ini, semua atribut itu kan ditulis semua. Dari tabel mahasiswa maupun tabel mata kuliah. Kemarin saya bilang bahwa hal ini bisa menyebabkan redundansi data. Misalkan teman-teman, kalau misal Pancasila ini nantinya dipecah, ada Pancasila 1, ada Pancasila 2, maka akan sulit mengidentifikasi ini itu, MK01 ini Pancasila 1 atau Pancasila 2. Walaupun nanti di tabel mata kuliah sudah kita update namanya. Ini namanya adalah MK01 itu adalah Pancasila 1. Tetapi di tabel nilai itu tidak akan berubah. Atau pada suatu ketika Yoga ini terjadi kesalahan nama, bukan Yoga sebenarnya. Misalkan namanya sebenarnya Yogi. Nah, ini juga akan terjadi kesulitan data. Nanti ketika kita ingin tahu A10 itu namanya siapa? Di tabel mahasiswa sudah benar namanya Yoga. Tetapi di tabel nilai nanti akan terjadi ketidakkonsistenan data. Namanya adalah Yogi. Dan seperti ini, itu namanya redundansi data. Artinya data yang seharusnya tidak ditulis berulang. Harusnya bagaimana? Kemarin sudah saya kasihkan solusi. Harusnya itu adalah nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan SKS ini tidak usah ditulis teman-teman. Jadi cuma NIM, kode MK, dan nilai. Nah, NIM nanti akan berhubungan atau berrelasi dengan tabel mahasiswa. Sehingga kita tahu A10 itu namanya siapa sih? Namanya adalah Yoga. Jika ada kesalahan nama, misalkan jadi Yogi, kita tidak perlu mengupdate juga tabel nilai. Tinggal, tadi kan karena berhubungan, berrelasi kan, A10 itu namanya adalah Yogi jadinya nanti. A11 namanya siapa? Dina. Mata kuliah juga seperti itu. Jadi dengan melihat kodenya MK01, kita akan mendapatkan nama mata kuliah dan SKS-nya. Jadi tabel nilai ini juga akan berhubungan dengan tabel mata kuliah. Seperti halnya ini, kalau tadi adalah redundansi karena ditulis berulang-ulang, ini nanti juga bisa terjadi inkonsistensi data. Misalkan di sini ada 2 mahasiswa, 03, 11, 10, 01 namanya Hafizah. Ini ada alamat, ada tanggal lahir.
Kemudian 03, 11, 10, 05 ada yang namanya Ratih Yuliana. Nah, kemudian dua mahasiswa ini mengambil KRS, mendapatkan jumlah mata kuliah yang diambil beserta jumlah SKS-nya. Nah, pada suatu ketika terjadi salah penulisan ini. Ratih Yuliana itu nama aslinya adalah Ratih Yanti. Kalau misalkan kita ingin mengupdate ini, mengganti itu harus dua-duanya. Ratih Yuliana ini harus diganti jadi Ratih Yanti, di sini juga harus Ratih Yanti. Nah, kalau misalkan nggak diganti, ya beda namanya, nanti terjadi ketidakkonsistenan data. Nanti akan bingung, 03, 11, 10, 05 itu nama yang benar siapa? Caranya gimana? Biar gampang, ya sudah, nama ini nggak usah dimasukkan, nanti sama seperti tadi, berhubungan, berelasi. Kemarin saya juga sudah tunjukkan teman-teman, ini adalah basis data, ada di poliklinik, ada dokter, pasien, penyakit, obat, dan pegawai. Mereka saling berhubungan, berelasi dengan tabel periksa. Jadi dari sini, ketika di tabel periksa ini, ketika kita ingin mendapatkan siapakah nama dari pasien yang diperiksa, kita bisa langsung tahu dari tabel pasien. Siapa dokter yang menangani, kita bisa tahu dari tabel dokter karena berhubungan kan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membentuk hubungan tersebut. Materinya adalah Entity Relationship Diagram atau Entity Relationship Data Model. Ini didasarkan pada persepsi dari suatu dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek atau entitas ya teman-teman. Dasar-dasar yang disebut entitas, tadi sudah saya jelaskan, dan relasi antara objek-objek tersebut. Relasi artinya hubungannya. Misalkan mahasiswa tadi objek, entitas, berhubungan dengan mata kuliah, berelasi dengan mata kuliah. Hubungannya apa? Mahasiswa mengambil mata kuliah. Tadi sudah saya jelaskan, kalau mahasiswa mengambil mata kuliah, akan terbentuk tabel atau akan terbentuk entitas baru, hubungan baru, namanya adalah nilai tadi. Jadi konsekuensinya ketika mahasiswa mengambil mata kuliah, ada tabel nilai. Kemudian komponen utama pembentukan model Entity Relationship Model yaitu entitas. Entitas tadi, jadi harus ada entitasnya. Kemudian relasi, harus ada hubungannya. Jadi teman-teman ketika mengetahui sebuah enterprise atau sistem, misalkan di kampus gitu, nah teman-teman harus tahu entitasnya apa. Entitas itu pasti berhubungan, nggak mungkin kan berdiri sendiri-sendiri gitu, saling diam-diaman nggak mungkin, pasti ada hubungannya, ada relasinya. Nah, inilah yang dinamakan Entity Relationship Diagram. Ketika kita ingin membawa objek dunia nyata, kita ingin modelkan, lah kita harus punya simbol atau notasinya. Nah, di sini kita simbolkan dengan cara Entity Relationship Diagram itu, atau simbol-simbol atau notasi dari IR diagram. Nah, ini ada simbolnya teman-teman. Sama seperti ketika teman-teman belajar flowchart ya. Ini. Jadi, nanti ada entitas. Entitas itu simbolnya, simbol utamanya itu adalah berbentuk persegi panjang. Nanti entitas itu ada dua, namanya strong entitas dan weak entitas atau strong entity, weak entity. Simbolnya berbeda. Ada lagi namanya nanti associative entitas, entity. Itu simbolnya juga beda lagi. Kemudian relasi ini simbolnya adalah belah ketupat. Kemudian ini adalah link atau garis penghubungnya, sama simbolnya adalah garis ya. Kemudian atribut. Karena entitas ini kan punya atribut kan teman-teman. Nah ini simbolnya itu adalah ini oval. Nah sekarang apa sih yang dimaksud dengan entitas? Kemarin kan sudah saya jelaskan. Entitas itu merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lainnya. Misalkan manusia, tempat, objek, atau kejadian. Contohkan mahasiswa, kemudian buku, kemudian mata kuliah, itu adalah entitas. Bisa dibedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya, buku satu dengan buku lainnya. Nah, set entitas atau himpunan entitas adalah sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkungan yang
sama atau dalam enterprise yang sama. Contohnya, himpunan entitas pelanggan, itu entitasnya adalah Budiman, Suherman, ini nama. Himpunan entitas mobil, itu ada entitas mobil Suzuki, Honda. Himpunan entitas mahasiswa, ada Ali, Budi, Iman, dan lain sebagainya. Ini adalah set entitas, atau kemarin saya bilang sebagai sebuah file, gitu kan. Dia memiliki atribut entitas ini. Entitasnya atributnya adalah name, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir. Nah, ini entitas 1, itu namanya Yuga Bahtiar dengan name, alamat, dan tanggal lahirnya. Entitas kedua, ini adalah Yogi Iswanto dengan name, nama, alamat, dan tanggal lahirnya. Kemudian Halfiza, entitas ketiga. Kemudian Rate, itu entitas keempat. Nah, ini satu set ini lengkap ini disebut kemarin sebagai tuple atau record. Jangan lupa istilah tersebut. Ini atribut itu dibedakan menjadi beberapa. Pengertian atribut sendiri adalah merupakan karakteristik dari sebuah entitas, biasanya berhubungan dengan field dalam sebuah tabel. Penentuan atribut bagi suatu entitas didasarkan pada relevansinya terhadap entitas tersebut. Artinya yang melekat pada entitas tersebut. Berhubungan dengan enterprise-nya apa? Misalkan saya, ini ya. Ini enterprise-nya adalah di universitas atau di STIMIK, itu ya atributnya ya nama, nomor pegawai, NPP gitu kan. Kalau saya di negara Indonesia, itu ya atributnya ya nama, NIK, atau nomor SIM gitu kan. Kemudian atribut kunci atau identifikasi, kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa atribut ini adalah digunakan untuk pengidentifikasi entitas yang paling unik untuk semua entitas dalam himpunan entitas. Bagi mahasiswa itu yang paling unik apa sih? Nama itu bisa kembar, tanggal lahir juga mungkin bisa sama. Apalagi kalau masuknya bareng ya. Kampusnya bareng itu mungkin angkatannya bisa sama kan, berarti tanggal lahir bisa sama. Maka yang membedakan ya NIM-nya. Saya satu dosen dengan dosen lainnya, yang membedakan adalah NPP-nya, nomor pegawainya. Kemudian atribut deskriptif merupakan atribut lain selain atribut kunci tadi yang berfungsi sebagai atau menjelaskan terhadap entitas dalam himpunan entitas. Contohnya, kalau saya mahasiswa, selain NIM, berarti harus punya nama, alamat, nomor telepon, email. Walaupun email itu juga bisa sebagai atribut kunci, tetapi email itu tidak mencerminkan, ya teman-teman, tidak mencerminkan enterprise-nya apa. Email itu bisa dipakai di tempat kerja, bisa dipakai di kampus soalnya. Ada 3 macam kunci tadi. Kunci itu tadi kan yang unik kan. Pertama adalah super key, adalah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan entitas satu dengan lainnya dalam himpunan entitas tadi. Jadi misalkan saya sebagai mahasiswa gitu kan, nama itu kan bisa beda, tapi dia juga bisa sebagai super key, sebagai kunci juga bisa nantinya. Name itu juga bisa tentunya ya, email juga bisa, tanggal lahir juga bisa, NIK juga bisa gitu. Super key berarti masih global. Sekarang kandidat key merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan entitas satu dengan yang lainnya dalam himpunan entitas. Dari super key diturunkan lagi. Itu kan mana sih yang unik dari tadi super key tadi itu. Misalkan name, email itu kan unik kan, tanggal lahir itu kan unik. Primary key, nah ini lebih kecil lagi. Satu dari kandidat key yang digunakan sebagai pengidentifikasi. Nah, contohnya seperti ini kan, super key itu lebih luas teman-teman jangkauannya. Jadi nomor KTP, nomor SIM, nama, itu kan alamat, itu bisa jadi super key. Kandidat key nanti lebih mengerucut lebih kecil lagi. Yang diambil ya nomor KTP, nomor SIM itu. Primary key, nah ini key yang lebih ringkas lagi. Jadi misalkan nomor KTP itu kan, itu bisa jadi primary key. Itu yang paling unik lah, gampangnya seperti itu. Kalau primary key. Nah, atribut itu dibedakan menjadi, pertama adalah atribut sederhana atau simple atribut.
atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. Misalkan nama itu adalah atribut sederhana, teman-teman. Nama itu tidak bisa dipilah lagi kalau di Indonesia ya, teman-teman. Itu. Tapi kalau di luar negeri bisa jadi nama depan, nama belakang. Itu nama itu kan tidak bisa dipilah-pilah lagi itu. Jenis kelamin juga tidak bisa. Nah, sementara yang bisa dipilah itu namanya atribut komposit. Misalkan alamat itu kan bisa dipilah menjadi jalan, kota, kode pos, provinsi. Tadi nama kalau di luar negeri sebenarnya juga bisa nama depan, nama belakang. Jadi kalau yang simple itu nggak bisa dipilah-pilah lagi. Kalau komposit itu masih bisa dipilah-pilah lagi. Jadi kalau bikin atribut nama di Indonesia ya nama saja, nggak usah nama depan, nama belakang karena nggak ngetren di Indonesia. Kalau alamat ya bisa dibuat alamat jalannya, kotanya mana, kode posnya mana. Itu namanya atribut komposit kalau alamat itu ya. Atribut bernilai banyak. Atribut yang dapat bernilai lebih dari satu nilai yang sejenis. Kemudian atribut tunggal itu atribut yang mempunyai hanya satu nilai. Misalkan ya ini ada data mahasiswa beserta hobinya. NIM nama alamat itu misalkan NIM-nya 98001, namanya Monica, alamatnya Seroja. Dia memiliki dua hobi, renang dan nonton. Kemudian 002 itu Yatman, itu alamatnya Dagoraya, hobinya satu, tidur. NIM nama alamat itu namanya adalah atribut tunggal. Karena pasti satu. Hobi itu kan bisa diisi banyak, teman-teman. Makanya namanya atribut bernilai banyak. Nanti ini sangat berpengaruh kalau teman-teman itu membuat tabel. Kenapa? Hobi itu kalau seperti ini itu nggak bisa dalam satu tabel. Harus dua tabel. NIM, nama, alamat. Misalkan tabel namanya tabel mahasiswa. Hobi itu ada tabel sendiri. Namanya tabel hobi. Kemudian yang lainnya misalkan ya NIM, nama, alamat, mata kuliah yang diambil atau mata kuliah. Mata kuliah itu adalah bernilai banyak. Karena apa? Mata kuliah itu bisa kita ambil lebih dari satu. Dibedakan nanti bernilai banyak, kemudian bernilai tunggal. Bernilai banyak itu pasti kita jadikan tabel lagi, teman-teman. Misalkan mata kuliah itu mesti jadi tabel lagi. Karena banyak. DPA itu hanya satu. Karena satu mahasiswa itu pasti punya satu DPA. Ini atribut turunan. Ini merupakan atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan. Misalkan ya NIM ini 98001 itu namanya Ayu. Dia punya angkatan dan IPK. Nabila itu punya angkatan dan IPK, ini beda angkatan ya. NIM itu didapatkan biasanya kombinasi NIM itu kan ada tahun masuknya. Misalnya seperti saya 12 11 11 41 berarti 12 angkatan saya itu adalah 2012 misalnya seperti itu. 001 itu nomor urut. NIM ini kan berarti dari kombinasi dari pengolahan. Makanya dia namanya atribut turunan. IPK jelas sekali. IPK itu kan berdasarkan IP, perhitungan IP. Nah ini makanya disebut sebagai atribut turunan. Karena diperoleh dari hasil pengolahan data. Kemudian atribut harus bernilai atau namanya mandatory atribut. Itu atribut yang harus diisikan nilainya. Nggak boleh kosong. Misalkan nama itu ya harus diisi, nggak boleh namanya kosong. Kemudian atribut tidak harus bernilai, non-mandatory atribut. Atribut yang boleh dikosongi. Misalkan saja alamat itu sebenarnya boleh kosong. Biasanya atribut-atribut yang tidak terlalu penting itu boleh kosong. Nah ini relasi, sekarang kita berbicara tentang relationship atau hubungan. Digunakan untuk menunjukkan hubungan antara entitas atau hubungan relasi. Karena apa? Mahasiswa itu tidak bisa dia, kalau di dalam entitas enterprise kampus itu nggak bisa dia berdiri sendiri. Dia pasti harus berhubungan. Ketika dia ingin mendapatkan nilai, harus berhubungan dengan mata kuliah. Ini ya teman-teman. Nah sekarang kita bicara tentang hubungannya. Mahasiswa, ini ada nama mahasiswa, dia berhubungan dengan mata kuliah. Ini tadi, karena ingin apa? Karena ingin kuliah, mendapatkan nilai, jadi harus berhubungan dengan mata kuliah. Kenapa kok nggak dijadikan satu aja, Pak? Ya nggak bisa, tadi kemarin sudah saya jelaskan kan, nanti akan terjadi redundansi dan inkonsistensi, makanya harus dipecah. Oh ini salah.
Benar kan ya? Mempelajari internet 1 itu adalah si Ayu. Kemudian yang mempelajari internet 1 dan network 1 itu si ya. Jadi ini nah seperti ini. Maaf. Berarti saya koreksi ya. Si Ayu ini mempelajari mata kuliah internet 1 saja. Si Rate dia mempelajari mata kuliah internet 1 dan network 1. Mengambil 2 mata kuliah. Ini berrelasi berhubungan. Dan nanti relasi ini akan memunculkan entitas baru. Nah itu nilai tadi. Karena Ayu mengambil mata kuliah internet 1, jadi dia konsekuensinya akan mendapatkan nilai. Nilainya A, B, C, D, E itu. Tapi hanya satu nilai karena dia mengambil satu mata kuliah. Begitu juga dengan Rate. Karena dia mengambil mata kuliah internet 1 dan network 1, maka dia akan mendapatkan 2 nilai. Ini berrelasi berhubungan. Nah, ini penggambarannya dalam IRD. Tadi entitas itu kan dilambangkan dengan persegi panjang. Ini kan. Kemudian hubungan relasi itu digambarkan dengan belah ketupat. Kemudian hubungannya itu digambarkan dengan garis. Ini artinya mahasiswa ini boleh mempelajari, boleh mengambil mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa mempelajari mata kuliah. Boleh. Asalkan konteksnya sama. Atribut digambarkan dengan bentuk ini oval. Mahasiswa itu punya name, punya nama. Mata kuliah itu punya kode mata kuliah. Nama mata kuliah kan SKS. Nah, dia akan berrelasi berhubungan membentuk tabel mahasiswa mata kuliah. Mahasiswa mempelajari mata kuliah. Ini key-nya apa? Name, pindah ke sini. Ini key-nya apa? Kode kuliah, pindah ke sini. Kenapa kok namanya tidak? Ini nama-namanya tidak. Sudah saya jelaskan kemarin kan, tadi juga kan. Nanti tidak terjadi redundansi. Cukup dengan name sama kode mata kuliah ini, kita sudah tahu kok. Name-nya mahasiswa ini yang mengambil mata kuliah ya. Tadi internet itu siapa saja? Ternyata Ayu dan Rate. Dari name-nya itu kita sudah tahu. Nah, itu ya teman-teman gambar IR diagram. Kardinalitasnya hubungan itu merupakan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas lainnya. Contoh hubungan, macam-macam hubungan itu ada macam-macam, ada 1 ke 1, itu 1 entitas ke 1 entitas, 1 ke banyak, nanti ada banyak ke banyak. Kita bicara yang 1 ke 1 dulu, one to one. Artinya apa? Ini teori himpunan ya teman-teman. Teman-teman mungkin sudah belajar waktu semester 1 atau di SMA itu kan sudah belajar teori himpunan. Nah, 1 ke 1 artinya satu entitas itu berhubungan dengan satu entitas. Itu setiap entitas pada himpunan A berhubungan dengan paling banyak itu dengan satu entitas pada himpunan entitas B dan begitu juga sebaliknya. Contohnya dosen ketika mengepalai program studi itu hanya boleh satu dosen mengepalai satu program studi, nggak boleh kok dosen itu mengepalai banyak program studi. Dan satu program studi hanya boleh dikepalai oleh satu dosen. Makanya hubungannya 1 ke 1. Dosen punya atribut nama dosen, alamat. Program studi itu punya atribut kode program studinya apa, nama program studi apa. Nah, ini membentuk relasi. Relasinya adalah mengepalai ini. Nah, dia juga punya atribut nama dosen, kode. Atau ini sebenarnya paling benar adalah kode dosen ya. Ini saya ganti misalkan. Kode ini yang paling cocok sebenarnya adalah ini aja, alamatnya aja. Saya ganti. NIP misalkan nomor pokok atau NPP. Nomor pokoknya. Berarti ini yang jadi ini yang kita gunakan di sini, makanya
NPP sama kode. Ya. Kenapa nggak nama dosennya yang masuk ke sini? Ya dari NPP kita bisa tahu nanti nama dosennya siapa. Kenapa kok ini nama program studinya enggak? Ya dari kode ini kita bisa tahu. Kan dia berhubungan. Kemudian satu ke banyak. Setiap entitas pada himpunan entitas A itu berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Tapi tidak sebaliknya. Misalkan ya, setiap agama dapat dianut oleh lebih dari satu mahasiswa. Tetapi tidak sebaliknya. Nggak ada mahasiswa itu yang menganut banyak agama. Hubungannya pakai kode agama. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan, dengan kode agama kita tahu nanti deskripsinya seperti apa. Dengan NIM kita tahu mahasiswanya itu siapa. Banyak ke banyak, setiap dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah kan, dan setiap mata kuliah itu dapat diatur oleh lebih dari satu dosen. Contohnya seperti ini, dosen mengajar mata kuliah. Dosen boleh mengajar banyak mata kuliah. Banyak mata kuliah boleh diajar oleh banyak dosen. Oke. Tahapan pembuatan IRT. Pertama, mengidentifikasi dan menempatkan seluruh himpunan entitas yang terlibat. Berarti misalkan kita ingin mempelajari universitas ya. Berarti himpunan entitasnya ada dosen, mahasiswa, dan mata kuliah, ruangan, itu semuanya. Kita identifikasi satu-satu. Yang kedua, menentukan atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas tersebut. Nah, misalkan yang membedakan antara mahasiswa dengan mahasiswa apa sih? Oh, NIM. Berarti atribut kuncinya NIM. Yang membedakan dosen satu dengan dosen yang lainnya apa sih? Oh, berarti NPP. Berarti ya NPP-nya sebagai atribut kunci. Yang membedakan mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lainnya apa? Oh, kode mata kuliahnya. Berarti kode mata kuliahnya sebagai kunci. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key atau kunci tamunya. Berarti misalkan mahasiswa itu punya hubungan dengan apa saja sih? Ya berhubungan dengan entitas dosen, entitas mata kuliah. Itu misalkan. Itu kan. Nah, kalau berhubungan dengan entitas dosen, berarti dia kan foreign key-nya atau kunci tamunya yang mana ini? Foreign key itu yang ini teman-teman. Ini nah ini kode agama NIM, ini foreign key. Ini ya, kode agama NIM, ini nanti kan muncul entitas baru namanya entitas dianut ini kan. Ini NIM. Contoh lagi misalkan yang tadi ya, ini mengepalai. Nah, ini kan berarti ini ada pertukaran key. Dosen memiliki key NPP, prodi memiliki key kode. Nah, digabungkan dari sini, nah ini menjadi foreign key. Wah, ini menjadi foreign key. Nah, seperti itu. Artinya adalah foreign key itu adalah primary key dari suatu tabel. Ketika di tabel lain, itu akan menjadi foreign key. Kemudian menentukan derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan entitas. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa itu boleh mengambil satu mata kuliah nggak sih? Boleh. Boleh mengambil banyak mata kuliah? Boleh. Mahasiswa itu ya ke mata kuliah, banyak mata kuliah. Kemudian mata kuliah boleh diambil satu mahasiswa? Boleh. Boleh diambil banyak mahasiswa? Juga boleh. Makanya hubungannya itu juga banyak. Maka banyak ke banyak. Mahasiswa boleh bimbingan ke dosen, satu dosen boleh, ke banyak dosen. Nah, itu nggak dibenarkan di kampus kita misalkan. Kalau di kampus lain mungkin ada satu mahasiswa itu punya pembimbing 2 atau 3 dosen. Tapi kalau di kampus kita itu enggak, hanya satu dosen. Tapi dosen itu bisa membimbing satu mahasiswa, bisa membimbing banyak mahasiswa juga bisa. Maka hubungannya satu ke banyak. Oh ya, saya lupa ya. Misalkan satu ke banyak. Ini bacanya ini berarti kan agama
ini kan, ini bisa dianut oleh banyak mahasiswa. Satu agama itu bisa dianut oleh banyak mahasiswa. Makanya N-nya itu banyaknya di sini, ya. Mahasiswa itu hanya boleh menganut satu agama, maka satunya di sini. Jadi bacanya gini ya teman-teman. Ini ke sini. Jadi mahasiswa itu menganut satu agama saja. Agama boleh dianut oleh banyak mahasiswa. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini derajat ya, kardinalitas. Kemudian melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Atribut deskriptif tadi adalah atribut yang bukan kunci. Misalkan mahasiswa ya namanya, kemudian alamatnya, nomor teleponnya, itu dilengkapi. Misalkan ini ya, ini adalah kamus data. Pada sebuah sistem yang kompleks, penggambaran atribut-atribut dalam IRD seringkali kelihatan lebih rumit. Untuk itu, pendeklarasian atribut tersebut dapat menggunakan kamus data. Nah ini, kalau misalkan dia punya atribut yang banyak, ini kan, maka bisa dibuat seperti ini. Jadi nggak usah ini dituliskan atributnya semua. Dosen itu misalkan atributnya banyak sekali, maka bisa ditulis kamus datanya. Dosen itu ada nama dosen, alamat dosen. Mengajar itu ada nama dosen, kode kuliah, waktu, tempat, ruangan. Mata kuliah ada kode kuliah, nama kuliah, SKS. Kan nggak digambarkan di sini kan? Kalau digambarkan nanti banyak sekali. Nah, boleh dibuat kamus data seperti ini. Oke, lah derajat relasi minimum. Tadi saya sudah terangkan kan seperti ini. Misalkan mahasiswa itu kan boleh mempelajari satu mata kuliah. Boleh juga mempelajari banyak mata kuliah. Nah, misalkan mahasiswa boleh nggak mengambil mata kuliah, itu boleh. Kalau nggak mengambil kan 0 berarti dia. Nah, ini misalkan, ini bacanya mahasiswa mempelajari boleh 0, boleh banyak mata kuliah. Artinya mahasiswa tuh boleh tidak mengambil mata kuliah, mungkin ketika cuti ya, ini. Atau dia boleh mempelajari banyak mata kuliah. Ini artinya minimum, ini maksimumnya. Tadi kan cuma digambarkan N-nya saja ini kan. Nah sekarang ini kalau lebih lengkapnya berarti ada minimum dan maksimumnya. Ini penggambaran IRD dalam notasi lain. Ini derajat minimum, maksimum, kemudian 1, banyak, sebenarnya sama. Nah contohnya seperti ini. Mahasiswa mempelajari mata kuliah. Ya kan, ini artinya tadi kan 0 atau banyak. 0 atau banyak itu simbolnya seperti ini. Nah, sekarang studi kasus. Misalkan sebuah koperasi menjual banyak jenis barang kebutuhan sehari-hari. Jadi, koperasi itu punya banyak jenis barang kebutuhan sehari-hari. Kita identifikasi koperasi, entitasnya punya barang. Barangnya ada banyak. Barang tersebut disuplai oleh supplier. Jadi, barang itu didapatkan dari supplier. Berarti ada hubungan nih supplier barang dengan supplier. Seorang supplier dapat menyuplai atau menjual itu beberapa jenis barang pada koperasi. Jadi itu enggak hanya satu jenis barang. Koperasi tersebut menjual barang kepada anggotanya. Seorang anggota bisa membeli satu atau banyak barang. Nah, selanjutnya kita identifikasi. Pertama, entitasnya apa sih? Kita tulis di sini ya. Ini kita tulis pertama, kita identifikasi tadi adalah enterprise, entitasnya itu ada barang, supplier, kemudian anggota, relasinya. Ini sebelumnya itu harusnya ada K-nya. tuh. Nah, K-nya itu boleh atau kuncinya bebas pakai kode atau pakai apa boleh. Misalkan kode barang. Supplier ya kode supplier.
anggota ya, kode anggota. Misalkan seperti ini. Nanti kalau misalkan hasilnya namanya beda-beda, ya nggak apa-apa ya. Misalkan kode anggota, misalkan ditulis kode anggota nggak masalah. Ini bebas teman-teman. Yang penting menunjukkan bahwa dia itu adalah atribut kode. Gitu. Kalau barang ke supplier itu berarti hubungannya adalah pembelian. Supplier ke anggota adalah penjualan. Kita identifikasi seperti ini dulu. Nanti kalau kurang tinggal kita tambahkan. Kemudian atribut lain itu barang, ya ada atribut yang deskriptifnya atau atribut lainnya. Barang ada nama barang, misalkan ya. Kemudian jumlah atau kuantitinya. Kemudian supplier ya ada nama supplier. Kemudian ada alamat misalkan. Kemudian anggota ya ada nama anggota. Nah, seperti ini ya cara mendefinisikannya. Kemudian pembelian ini nanti harusnya muncul kode pembelian. Samakan saja. Penjualan harusnya nanti ada kode penjualan. Samakan saja. Ini ya teman-teman. Nah, di dalam tabel pembelian ini nanti ada foreign key-nya. Ini ada foreign key-nya. Pembelian itu kan barang dibeli kan dari supplier kan. Nah, kalau dari supplier berarti harus ada barang itu suppliernya siapa. Nah, berarti harus ada kode suppliernya masuk. Dan kode barangnya masuk. Nah, kemudian harus ada jumlah belinya. Penjualan ini juga harus ada. Penjualan kan berarti antara anggota dengan barang. Ya kan, berarti ada kode anggotanya masuk. Kemudian kode barangnya yang dijual masuk. Kemudian jumlah jualnya berapa. Nah, ini sederhana dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman mengidentifikasinya. Entitasnya siapa saja kita definisikan. Kuncinya itu apa saja. Barang punya kode barang, supplier punya kode supplier, anggota punya kode anggota. Relasinya itu kan kalau barang dengan supplier itu berarti pembelian barang. Nanti ada kode pembeliannya. Barang dengan anggota itu ada penjualan, berarti kode penjualan. Atribut deskriptif lainnya kita definisikan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal buat IRT-nya seperti ini. Anggota, barang, supplier. Ini kalau untuk atributnya bebas ya. Silakan dilengkapi sendiri. Oh, tadi lupa kardinalitasnya. Dia supplier, satu supplier, berarti kan barang itu hanya disuplai oleh satu supplier. Satu supplier boleh menyuplai banyak barang. Anggota itu boleh membeli banyak barang. Barang boleh dibeli oleh banyak anggota. Transaksi penjualan, transaksi pembelian.
Tadi supplier punya kode supplier. Di sini tulis lengkap ya, kode supplier. Di barang punya kode barang. Anggota punya kode anggota. Nah, nanti waktu supplier itu mengirim barang, kan ada transaksi pembelian nih ya. Maka kode barangnya kan dimasukkan ke sini. Ini transaksi pembelian, ada kode barang, ada kode supplier. Nah, ada kode pembelian. Kode pembelian ini nomor faktur ini, nomor faktur. Ini ganti aja ya, misalkan saya ganti sebagai atau nih ya, atau nomor faktur. Oke. Ketika barang ini dijual, berarti kan barang ke anggota dijual. Ini barang, berarti ketika transaksi penjualan ada kode barangnya apa. Jadi, anggota itu membeli barang apa. Nah, siapa yang membeli ini ada kode anggotanya. Terus di sini harusnya ada kode penjualan. Nah, di sini ada nomor faktur juga, diganti dengan nomor faktur. Oke, ini saya atau nomor faktur. Oke, seperti itu ya teman-teman. Silahkan dicermati untuk contohnya. Nah, ini ada tugas. Sebuah bank memiliki beberapa cabang di daerah yang berlainan. Masing-masing cabang memiliki pelanggan yang relatif banyak. Sebuah rekening mungkin saja dimiliki oleh beberapa pelanggan dan setiap pelanggan boleh memiliki beberapa rekening. Melalui rekening, pelanggan dapat melakukan transaksi online. Ini gambarkan skema ERP-nya. Selanjutnya, ini carilah studi kasus enterprise yang ada di sekitar kamu. Ketika sudah saya contohkan kan, untuk kecuali yang sudah dijelaskan, berarti nggak boleh kampus lagi yang lainnya. Koperasi nggak boleh. Identifikasi entitas beserta atribut yang ada dalam enterprise tersebut. Entitasnya dan atributnya diidentifikasi. Identifikasi hubungan relasi antar entitas yang ada dalam enterprise tersebut. Dan jelaskan relasinya apa, kardinalitasnya apa. Buatlah IRT-nya. Sama seperti ini tadi, seperti contoh. Ya, nanti seperti ini. Buat ini sederhana, nanti kalau bisa sedetail mungkin, buat relasinya seperti ini. Oke, seperti itu. Terima kasih.